Nah, materi yang akan kita bahas pada minggu ini yaitu realitas sosial sebagai objek kajian. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Yang pertama yaitu memahami sosiologi sebagai ilmu sosial dengan baik. Yang kedua, memahami realitas sosial sebagai objek kajian dengan baik. Yang ketiga, memahami kehidupan sosial sebagai objektivitas dengan baik. Nah, kita akan memasuki materinya. Yang pertama yaitu masyarakat tersusun atas berbagai realitas sosial. Nah, untuk memahami suatu masyarakat, kita perlu memahami berbagai realitas sosial yang membentuk masyarakat tersebut. Nah, beberapa berikut ini merupakan realitas sosial yang menjadi objek kajian sosiologi. Yang pertama yaitu ada nilai sosial. Nah, di sini nilai sosial merupakan konsep abstrak diri mengenai kesepakatan aturan yang dianggap baik atau buruk dan benar atau salah. Nah, fungsi dari nilai sosial yaitu salah satunya mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan yang baik dan benar. Contohnya ini nilai sosial yaitu seperti melakukan pemungutan sumbangan untuk bantuan bencana alam. Nah, dari contoh ini merupakan sebuah nilai sosial yaitu nilai sosial yang baik. Yang kedua yaitu norma sosial. Ini maaf ya tulisannya agak turun ke bawah. Nah, norma sosial yang di sini merupakan peraturan-peraturan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Nah, norma ini sama dengan peraturan. Macam-macam norma sosial. Yang pertama norma agama. Nah, norma agama yaitu berfungsi sebagai pegangan hidup umat manusia. Nah, yang kedua norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah peraturan sosial yang menghasilkan akhlak. Yang ketiga, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang berkenaan dengan tingkah laku wajar. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum yaitu norma yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Nah, yang terakhir yaitu norma kebiasaan, yaitu norma yang dibuat bersamaan secara sadar atau tidak sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, di sini ada tingkatan norma sesuai sanksi bagi pelanggaran norma. Yang pertama yaitu cara atau usage. Adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara individu tapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, sanksinya ini yang didapat diberikan berupa celaan. Yang kedua ini kebiasaan atau folkways. Nah, kebiasaan ini adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Artinya ya misalnya seperti dia sering melanggar peraturan tapi hanya peraturan itu terus yang dilanggarnya, dalam arti selalu mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga itu tata kelakuan atau mores. Nah, perbuatan ini mencerminkan sifat hidup sekelompok manusia. Nah, kalau pelanggaran ini sanksinya termasuk berat seperti misalnya diusir atau dikucilkan. Nah, yang keempat adat istiadat atau custom yaitu tata kelakuan yang melanggar adat istiadat. Nah, sanksi yang diberikan juga berat seperti dikucilkan. Oke, kita akan masuki yang selanjutnya yaitu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah hubungan sosial yang dinamis seperti berkomunikasi dan bersifat timbal balik. Nah, cara terjadinya interaksi sosial ini adalah bertemunya dua orang atau lebih dan saling memengaruhi dan melakukan hubungan timbal balik. Contohnya seperti interaksi individu dan individu, kelompok dan kelompok, dan individu dan kelompok. Nah, individu dan individu ini contohnya seperti berjabat tangan atau bertemunya dua orang atau lebih lah intinya. Nah, yang kelompok dan kelompok ini seperti melakukan rapat antara dua kelompok atau sedang melakukan diskusi. Intinya hubungan interaksi antara kelompok dan kelompok. Nah, yang ketiga itu individu dan kelompok. Nah, contohnya seperti guru sedang mengajar siswa-siswanya. Kita masuk yang selanjutnya yaitu sosialisasi. Nah, sosialisasi ini merupakan penanaman kecakapan dan sikap yang diperlukan untuk mendapatkan peran sosial di masyarakat. Nah, sosialisasi ini juga diartikan sebagai suatu proses belajar
seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Nah, contohnya seperti kerja bakti lingkungan sekitar. Nah, ini juga termasuk sebagai contoh dari sosialisasi. Nah, yang kedua yaitu ronda malam warga. Yang ketiga, melakukan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba atau pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, yang selanjutnya yaitu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini nih adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk menghindar atau melanggar nilai dan norma. Nah, dari kata perilaku menyimpang kita udah tahu ya. Perilaku menyimpang ini artinya perbuatan yang menyimpang atau menyimpang dari norma yang telah ada. Nah, jenis-jenis penyimpangan yang pertama ada penyimpangan primer. Penyimpangan primer ini nih biasanya dilakukan karena bersifat sementara atau temporer. Yang kedua, penyimpangan sekunder. Penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus meski telah diberikan sanksi. Nah, primer ini artinya contohnya seperti ada bapak-bapak yang mencuri sebuah handphone untuk tujuan anaknya mungkin belajar online karena tidak mampu membeli HP, jadi bapak itu terpaksa mencuri handphone orang. Nah, biasanya ini bersifat sementara atau hanya sekali saja. Yang kedua yaitu penyimpangan sekunder ini contohnya seperti perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Misalnya dalam sebuah komplek kedapatan ada sebuah rumah yang kemalingan. Nah, keesokannya tuh ada lagi rumah yang kemalingan dan orangnya itu sama. Jadi istilahnya dia melakukan pencurian di dalam rumah itu secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, yang selanjutnya perilaku menyimpang menurut pelaku. Nah, yang pertama, penyimpangan individual. Biasanya dilakukan oleh orang yang mengabaikan nilai dan norma, misalnya maling tadi. Yang kedua, penyimpangan kelompok. Dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma namun bertentangan dengan norma masyarakat. Contohnya gangster atau kelompok-kelompok preman. Nah, yang ketiga itu penyimpangan campuran. Dilakukan melibatkan banyak orang, misalnya perdagangan obat-obatan terlarang atau istilahnya penjual narkoba. Selanjutnya penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama, ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Contohnya seperti tidak sanggup dengan nilai dan norma yang telah diciptakan. Yang kedua itu proses belajar yang menyimpang. Proses belajar yang menyimpang ini biasanya tergantung dari lingkungan hidup seseorang. Misalnya lingkungan hidupnya tidak baik atau kebanyakan melakukan perilaku menyimpang, maka seseorang tersebut dapat belajar dari lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga, ikatan sosial yang berlainan. Oke, baik, kita akan masuk yang selanjutnya yaitu struktur sosial. Nah, struktur sosial digunakan untuk menjelaskan keteraturan sosial, yaitu menunjuk pada prinsip dan perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama. Nah, ciri-ciri struktur sosial yang pertama yaitu bersifat abstrak, yang kedua selalu berkembang dan dapat berubah, yang ketiga meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat, yang keempat adanya aspek dinamis, dan yang kelima terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Fungsi dari struktur sosial ini yang pertama sebagai pengawas sosial, yang kedua sebagai ciri atau karakteristik dari suatu kelompok, yang ketiga sebagai pembelajaran bagi individu mengenai struktur yang ada dalam masyarakat. Nah, di sini ada gambar contoh dari struktur sosial. Nah, misalnya di dalam kelas ini struktur sosialnya itu seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris bendahara, dan lain-lain, dan seksi-seksi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial ini merupakan pembedaan anggota masyarakat berdasarkan golongan-golongan secara horizontal tanpa memandang pembedaan lapisan. Nah, diferensiasi sosial ini istilahnya penggolongan orang
secara horizontal tanpa memandangkan pembedaan lapisan. Contohnya seperti perbedaan suku atau ras dan agama. Yang selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini adalah tingkatan yang ada dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi, sosial, bidang pekerjaan, dan pendidikan. Nah, contohnya ada gambarnya ini seperti kalau diferensiasi sosial tadi kan dia tidak golongan tanpa pembedaan, aslinya tingkatnya sama. Kalau stratifikasi sosial ini lebih ke tingkatan dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Di sini ada gambarnya, ada contohnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial atau gerak sosial didefinisikan sebagai perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata yang lain. Nah, dengan kata lain, seseorang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi rendah dari sebelumnya. Mobilitas sosial ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu vertikal, naik dan turun. Mobilitas ini berarti perpindahan kelas sosial seseorang dari bawah ke atas. Contohnya seperti kuli bangunan naik menjadi mandor. Nah, anggota DPR tersangka korupsi turun menjadi napi. Nah, yang kedua mobilitas horizontal. Nah, dalam mobilitas ini tidak terjadi perpindahan kelas sosial, hanya terjadi perpindahan tempat. Contohnya seperti pertukaran pelajaran Korea ke Indonesia. Nah, meskipun berbeda negara namun tetap berstatus sebagai pelajar dan mutasi pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu konflik sosial. Nah, menurut Sujono Sukanto, konflik adalah suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, konflik ini banyak contohnya seperti ini ada tawuran atau perkelahian. Konflik sosial ini biasanya muncul karena adanya kesalahpahaman antara dua pihak atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini lembaga sosial. Lembaga sosial ini adalah proses-proses terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Fungsi dari lembaga sosial ini yaitu sebagai memberikan pedoman sikap dan tingkah laku pada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol. Beberapa lembaga sosial di masyarakat antara lain lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan budaya. Nah, contoh dari lembaga sosial itu seperti salah satunya polisi. Tugasnya sebagai sistem kontrol masyarakat. Nah, yang kalau lembaga keluarga itu seperti keluarga selalu menjadi sistem kontrol di keluarga. Nah, baik, hanya materi hari ini sekian sampai di sini. Silakan dipelajari lagi. Materi PPT-nya akan Ibu kirim di Google Classroom. Silakan dibaca kembali. Jika tidak paham, silakan bertanya di kolom komentar kelas. Nah, dan untuk tugas silakan kerjakan uji kompetensi halaman 37 dari nomor 1 sampai 40 dikumpulkan di tugas Google Classroom. Nanti Ibu upload tugasnya di Google Classroom. Silakan kumpulkannya jangan di bagian komentar, tapi kumpulkan di komentar tugas. Maksudnya adalah di situ tulisannya kumpulkan tugas. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi.